Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa kembali. Video ini adalah video terakhir yang saya buat di semester kali ini, yaitu materi UAS anak tunalaras. Di video part 1 kemarin yang sudah saya bahas adalah penanganan anak tunalaras. Yang saya bahas kemarin itu yang pertama adalah pendidikan yang kemarin yang saya bahas di pendidikan inklusif. Yang selanjutnya setelah pendidikan kemarin penanganan secara perilaku. Jadi sebagai orang tua, anak tunalaras kita menangani mereka itu dengan penanganan perilaku, yaitu memberi contoh yang baik. Yang selanjutnya penanganan kejujuran. Jadi kita melatih anak untuk berbuat jujur. Berbuat jujur itu apa? Jujur itu yang dinamakan jujur itu perilaku dan perkataan itu sama. Jadi yang kita kerjakan itu yang kita sampaikan itu sama. Itu yang kemarin yang kita bahas di video kemarin. Sekarang kelanjutannya adalah ini yang penanganan selanjutnya adalah modifikasi perilaku. Jadi modifikasi perilaku. Jadi kita dapat dinamakan modifikasi itu memperbaiki ya. Kalau memperbaiki perilaku. Jadi anak kita sebagai orang tua, guru atau bisa dilakukan dengan psikolog. Nah, itu kita memodifikasi perilaku. Kita meminimalisir atau kalau bisa meminimalisir perilaku dari anak tunalaras. Yang kita tahu kan tunalaras itu apa? Anak nakal. Jadi kita dapat meminimalisir. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan sebentar. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini kita bisa selaku orang tua ya. Kita dapat melakukan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu kita bisa membicarakan apa yang dikeluhkan oleh anak. Kita bisa menampung. Jadi anak itu yang diperlukan apa tuh anak. Dan kalau kita komunikasi kita dengan baik, kita bisa mengambil hatinya mereka. Nah, itu apapun yang kita minta itu pasti dia akan mau melakukan. Itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Jadi anak seperti apapun ya, kalau kita sudah dekat ya, kita bisa mengambil hati dia. Nah, itu dia disuruh apapun mau. Jadi itu komunikasi yang baik itu perlu, sangat-sangat perlu dari orang tua. Jadi kalau kita tidak hanya kita menyuruh mereka, tidak hanya kita menyuruh anak untuk seperti ini. Jadi kita bisa menjadi tempat untuk cerita mereka. Seperti itu kita bisa menjadi sahabat untuk mereka. Jadi kita bisa mengarahkan yang baik itu dengan mudah. Selanjutnya yang kedua adalah mengatasi berbagai gangguan. Yang kedua, jadi mengatasi berbagai gangguan ini kita jadi seperti ini contohnya. Kalau kita menyuruh dia belajar, terus anak itu lapar atau anak itu tidak mau belajar karena ini ya, itu kita atasi. Jadi apa yang menjadi gangguan mereka itu kita atasi. Itu pasti akan nanti hasil akhirnya, nah nanti anak tersebut akan mau. Yang selanjutnya yang ketiga adalah memberi
memberi waktu rencana tindakan selanjutnya. Nah, kita memberi waktu rencana tindakan selanjutnya. Nah, ini kalau kita ya, kalau kita di seperti ini kan ada jadwal, kita bangun tidur. Kalau kita misalnya subuh kita sholat, selanjutnya kita ngapain, kita sudah terjadwal. Nah, kalau anak tunalaras ini tidak seperti itu. Jadi dia harus kita biasakan. Jadi misalnya kalau kita misalnya mau berangkat sekolah jam 7 ya, itu jam 7 kurang 10 atau kurang berapa itu kita ingatkan, sebentar lagi berangkat sekolah. Untuk kita bisa menyuruh anak tersebut untuk mandi, untuk makan, dan untuk bersiap-siap. Bukan kalau kita membiarkan nanti kalau sudah waktunya jam 7 kita memarahi. Selanjutnya yang keempat adalah biarkan anak memiliki pilihan. Nah, ini biarkan anak memiliki pilihan ini, jadi anak tersebut itu diberikan pilihan. Kalau misalnya sore atau pagi belum sarapan dan belum mandi, itu mau sarapan dulu atau mandi dulu, atau ya itu lah, seperti itu contohnya. Jadi kita memberi mereka pilihan itu untuk apa? Supaya anak tersebut mandiri. Jadi anak tersebut akan lebih mandiri. Jadi gak tahu, mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Selanjutnya adalah konsisten. Ini konsisten dalam mendidik anak tunalaras itu kita harus konsisten. Konsisten dalam arti jadi kalau anak tersebut biasanya di sekolah, waktu sekolah itu sarapan dulu terus mandi. Nah, ketika libur kita rubah jadwalnya, anak tersebut akan bingung. Jadi kita harus konsisten dalam mengatur waktu kita dalam untuk mendidik anak yang seperti itu. Nah, selanjutnya mana tadi? Biasanya yang keenam, dicoba untuk tidak bereaksi yang lebih. Jadi sebagai orang tua, ini orang tua kepada anak itu dicoba untuk tidak bereaksi dengan lebih. Jadi maksudnya ya, kalau misalnya anak kita itu nakal terus berkelahi dengan tetangga ya, nanti kalau terus terjadi semuanya nangis, nah kita itu berperilaku biasa saja. Kita mensikapi dengan biasa saja. Jadi tidak kita memihak dari anak kita. Jadi kalau dia yang salah ya kita yang memarahi. Oke, tadi balik. Selanjutnya yang ketujuh, bersikap positif dengan hal-hal yang baik. Nah, ini bersikap positif dengan hal-hal yang baik. Jadi anak tersebut diajarkan dengan hal-hal yang baik ya. Diajarkan dengan hal-hal yang baik, dibiasakan yang baik. Nah, itu bisa ya. Yang selanjutnya, berilah apresiasi atau berilah hadiah ya. Kalau anak tersebut itu sudah melakukan apa yang kita inginkan, sudah melakukan hal yang baik, berilah hadiah walaupun sedikit pun. Nah, anak tersebut akan menganggap bahwa kalau seperti ini
itu akan istilahnya ya mereka merasa diberi penghargaan ya. Dan yang terakhir adalah menghindari menghindari kekerasan. Hindarilah kekerasan ya. Kita selaku orang tua jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi anaknya tunalaras. Itu akan mencontoh dan akan dia bisa melakukan itu kepada temannya. Nah, itu hal yang sekecil itu, nah itu bisa mengakibatkan sesuatu yang besar. Kalau kita memukul, kita menampar, lalu dia praktekkan kepada temannya, nah itu adalah menjadi tidak baik. Jadi kita selaku orang tua, kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, nanti akan dicontoh. Nah, kalau sudah dicontoh ya sudah akan turun temurun nanti. Jadi jangan melakukan kekerasan ya, dengan pembicaraan saja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini materi terakhir saya. Bila ada salah kata dalam saya memberi materi-materi yang dulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di semester depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.